Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan musiman lil ujuri wal arbah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil huda wal falah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumis sururi wal afrah, amma ba'd. Marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, khususnya generasi milenial Islam yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan 1445 Hijriah. Bulan penuh rahmat, ampunan dan keberkahan, bulan kebaikan, kepedulian, kemuliaan dan tentunya kemenangan bagi kita yang mau dan mampu memanfaatkan dan memaksimalkan kesempatan. Salawat dan salam Allah semoga telah curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita beroleh syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Generasi milenial Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan merupakan bulan yang kedatangannya dinantikan oleh semua kalangan. Kehadirannya terasa spesial termasuk bagi generasi milenial. Kenapa? Karena banyak hal yang membuat Ramadan ini istimewa dan mulia. Di antaranya bulan pengampunan dosa, bulan dibukanya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka, dilipat gandakannya pahala, ada malam Lailatul Qadar sebagai malam yang istimewa, serta berbagai kemuliaan yang lainnya. Nah, sebagai generasi milenial Islam, apa yang harus kita kerjakan untuk menyambut dengan sukacita bulan Ramadan yang mulia ini? Pertama, rencanakan agenda Ramadanmu. Benjamin Franklin pernah mengatakan, if you fail to plan, you are planning to fail. Yang kurang lebih pesannya adalah jika kita gagal membuat sebuah perencanaan yang baik, maka sejatinya kita sedang merencanakan sebuah kegagalan. Demikian pula dengan Ramadan. Ramadan ini adalah momen luar biasa dalam fase kehidupan kita sebagai manusia. Ia jadi penguat keyakinan akan adanya Tuhan, dan di sisi yang lain dalam hal yang sama menjadi tonggak kepedulian terhadap sesama. Sayang sekali bila peristiwa penting ini tidak kita siapkan dengan sebaik-baiknya. Dan untuk bersiap menemui Ramadan diperlukan niat. Niat tak lain adalah pernyataan kesanggupan menjalani sebuah misi sampai selesai. Dengan niat yang kuat, godaan rasa lapar, haus, emosi dan sebagainya insya Allah akan bisa kita hindari. Dengan niat yang kuat pula kita bertahan menyelesaikan Ramadan apapun yang terjadi. Nah, dimensi niat ini tidak cukup sebatas deklarasi. Ia juga meminta bukti berupa sebuah rencana yang clear dan rinci. Maka perlu kita siapkan, perlu kita rencanakan. Kira-kira nanti di bulan Ramadan ini kita akan menyelesaikan tadarus Al-Quran berapa kali khataman? Kita mau berbagi buka puasa bersama di mana? Dan kita mau iktikaf di mana? Mau kajian di mana? Mau sedekah di mana? Dan lain sebagainya. Bukan terjebak pada rencana-rencana yang kurang bermakna, seperti mau ngabuburit di mana, mau belanja makanan dan minuman berbuka yang seperti apa, bahkan mau beli baju lebaran yang modelnya seperti apa. Itu rencana-rencana yang kurang bermakna. Nah, kemudian yang kedua, ramaikan masjidmu. Masjid adalah pusat peradaban. Dulu Rasulullah SAW menjadikan masjid tidak hanya untuk ibadah atau untuk sholat berjamaah, tetapi untuk diskusi pengembangan ekonomi, untuk diskusi penyelesaian problem keumatan dan kemasyarakatan, bahkan untuk menyusun strategi peperangan. Nah, generasi milenial Islam di bulan Ramadan ini sudah tidak zamannya lagi masjid hanya diisi oleh orang-orang yang sudah lanjut usia. Saatnya milenial ambil peran. Ayo datangi masjid dan ramaikan. Banyak kok kegiatan positif yang bisa dilakukan, yang dapat diramaikan oleh para generasi milenial Islam di masjid. Di antaranya tentu jamaah sholat 5 waktu, jamaah sholat tarawih dan witir, kajian keilmuan, tadarus Al-Quran, bahkan kajian isu-isu kekinian yang dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga apa? Manfaatkan gawaimu.
Saat ini hampir seluruh orang ini menggunakan atau memiliki gawai, apalagi generasi muda, apalagi generasi milenial. Mereka bahkan gemar bermain media sosial melalui gawainya. Nah, pada bulan Ramadan ini kita dapat menyalurkan kebiasaan bermain gawai itu sekaligus untuk bisa mendapatkan pahala. Melalui apa? Membuat konten-konten dakwah atau konten positif di berbagai platform media sosial, semisal Instagram, TikTok, YouTube, X, Facebook, dan lain sebagainya. Kita bisa upload, kita bisa unggah ceramah-ceramah dari para kiai, para tokoh, para ustadz. Kita bisa juga mengunggah quotes atau kata-kata mutiara yang bersumber dari Al-Quran, hadis maupun kalam para ulama. Nah, di era yang serba digital ini sudah saatnya generasi muda Islam menjadi produsen konten-konten positif dan kreatif di media sosial. Tidak hanya rebahan menjadi penikmat, apalagi sampai berjam-jam menghabiskan waktu untuk scrolling sambil menantikan adzan maghrib, tanda waktu berbuka puasa tiba. Inilah beberapa tips yang dapat dilakukan oleh generasi milenial Islam menyambut bulan Ramadan yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman, Islam, dan akal budi yang terus baik dan terus menguat setiap saat, sehingga kita dapat mengisi dan memaksimalkan Ramadan agar kita dapat beroleh kemanfaatan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.